Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, nama saya Muhammad Rizky dari Hima Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Pada kali ini saya akan membawakan materi Cina zaman dinasti dan Jepang masa kuno yang merupakan bagian dari submateri mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Amal M.Hum. Pada kali ini, yaitu bagian pendahuluan Cina zaman dinasti dan Jepang masa kuno. Peradaban tua yang cukup tua di daratan Asia ini adalah peradaban Cina. Itu disebutkan Cina itu sendiri berasal dari kata Qin ataupun Xin yang merupakan nama salah satu dinasti yang pernah menduduki Cina di abad ketiga. Berbeda dengan orang luar, orang Cina sendiri menyebut negeri mereka dengan sebutan Tiongkok, yang diartikan sebagai negara tengah atau pusat peradaban. Jadi masyarakat Cina itu menganggap negerinya itu merupakan pusat dari peradaban dan tempat kemunculan daripada kehidupan yang ada di dunianya. Lalu, perjalanan sejarah peradaban Cina sangat panjang akan kisah dan peristiwa pergolakan kekuasaan yang diantaranya dinasti bangsa Mongol, Manchu, dan bangsa Han. Lalu dulunya seringkali terjadi pertukaran kepemimpinan yang mewarnai perjalanan bangsa Cina. Dan Cina juga memiliki banyak raja dan kaisar yang menjadi sejarah dalam perjalanan sejarah Cina kuno hingga di akhir masa kekaisaran. Lalu dalam pembahasan ini juga selanjutnya memasukkan perjalanan sejarah Jepang masa kuno yang mana sudah dimulai sejak zaman prasejarah yang kisahnya sangat menarik jika ditelusuri, bahkan dari zaman kuno hingga zaman modern ini, serta negara Jepang yang terkenal akan negara teknologi dan budaya yang menarik. Lalu dalam sejarahnya, terdapat 4 dinasti masa Cina yang berkuasa, yaitu yang pertama dinasti Ming. Sedikit penjelasan dari saya, dinasti Ming ini didirikan oleh etnis Cina asli yang berupa dinasti Ming, yang mana ketika bangsa Manchu itu berkuasa mengalami keruntuhan, maka dengan cepat Chu Yuanchang mengambil alih kekuasaan kerajaan. Gelar Chu Yuanchang ini yakni Ming Thai Su dan lebih dikenal dengan nama Huangpu. Lalu dinasti Ming ini mengalami masa jayanya yang bertahan dengan baik. Di penghujung dinasti Ming terjadi pergolakan dan pemberontakan hampir di seluruh wilayah dinasti Ming, hingga tibalah di mana Beijing runtuh oleh Li Zeng yang seorang pemberontak. Lalu kekalahan ini juga menyebabkan kota terlarang berselisih paham dengan Wu Sangui. Lalu Wu Sangui memenjarakan keluarga Wu di Beijing hingga akhirnya Wu menyerah pada suku Manchu. Saat bangsa Manchu berkuasa dan mendirikan dinasti Qing yang mengawali keruntuhan dinasti Ming, sisa kekuatan dinasti Ming mengungsi ke selatan Tiongkok dan meneruskan perlawanan secara terpisah, dan dalam sejarah kekuatan ini dikenal sebagai Ming Selatan. Lalu selanjutnya ada dinasti Zhou. Dinasti Zhou sendiri ada dinasti terakhir sebelum Tiongkok resmi disatukan di bawah dinasti Qin, yaitu dinasti Zhou, yang merupakan dinasti yang bertahan paling lama dalam sejarah Tiongkok dan dimulainya penggunaan bahan tambang besi di Tiongkok. Jichang atau yang lebih dikenal dengan Wen Wang merupakan tokoh yang menjadi peletak dasar pendirian dinasti Zhou. Keruntuhan ini dinasti Zhou terjadi akibat kekuasaan yang sebenarnya ada di tangan para bangsawan. Dan di akhir dinasti Zhou, para bangsawan tidak lagi melihat eksistensi keluarga Ji yang merupakan keluarga kekaisaran sebagai simbol pemersatu. Sehingga perpecahan terjadi di dalam dinasti Zhou hingga mereka membentuk negara-negara kecil yang bertempur satu sama lain. Zaman ini dikenal dengan negara perang, yang mana kemudian diakhiri dengan penyatuan Tiongkok di bawah dinasti Qin. Selanjutnya itu ada dinasti Han, yang mana zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok berada pada masa ini. Dan pada
dinasti Han sendiri bertahan selama lebih dari 4 abad sampai saat ini. Etnis Tiongkok menyebut diri mereka suku Han. Yang sangat memegang kekuasaan adalah seorang kaisar yang berada di atas puncak. Lalu kekaisaran yang berkuasa pada masa itu adalah Kaisar Wu, yang mana secara resmi menjadikan ajaran Konghucu sebagai ideologi dalam setiap segi pendidikan dan politik pada masa dinasti Han. Lalu pada tahun 92 Masehi, para Kasim yang ada di istana ikut andil dalam perpolitikan istana, bahkan memperebutkan kekuasaan permaisuri yang menjadi akibat jatuhnya dinasti Han. Inilah merupakan penyebab daripada kejatuhan dinasti Han. Lalu para Kasim ini dibantai oleh para panglima militer yang setelahnya menjadi bangsawan dan gubernur. Setelah itu wilayah dinasti Han ini dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah kekaisaran setelah Cao Pi, Raja Wei merebut tahta dari Kaisar Xian pada tahun 220 Masehi. Dinasti Han secara resmi dibubarkan. Lalu yang keempat itu ada dinasti Qin. Dinasti Qin terkenal sebagai dinasti yang pendek umurnya, tetapi meletakkan dasar kekaisaran yang kemudian akan diteruskan selama 2000 tahun oleh dinasti-dinasti setelahnya. Lalu militernya yang lemah menjadikan dinasti ini tak bertahan lama, dan saat kematian sang kaisar pertama yaitu pada 210 sebelum Masehi yang digantikan oleh putranya, semua tak berjalan baik. Kedua penasihat bertikai, bahkan mereka terbunuh. Bahkan kaisar kedua dinasti Qin ikut menjadi korban. Lalu lemahnya tampuk kepemimpinan membuat Letnan Chu akhirnya memimpin dinasti ini dan mengalihkan dinasti Qin menjadi dinasti Han. Untuk dinasti berikutnya, dan bahkan diyakini bahwa Cina dari Eropa diyakini diambil dari dinasti ini. Pembahasan selanjutnya masuk pada sejarah Cina yang juga terdapat 4 dinasti yang mana bukan hanya dari Cina saja, tapi juga dari masa bangsa Mongol yang berkuasa. Yang pertama itu dinasti Yuan, yang merupakan dinasti yang didirikan oleh Kubilai Khan, tepatnya cucu pendiri Kekaisaran Mongol, yang merupakan orang-orang Han yang merupakan dianggap sebagai mewakili entitas Cina. Kekaisaran Mongol ini sebagai dinasti non-Han pertama yang menguasai seluruh Cina. Kekuasaan Yuan berlangsung selama hampir 1 abad, yakni antara 1271 hingga 1368 sebelum Masehi. Mundurnya dinasti Yuan dirasakan saat pemerintahan Temur Khan dikarenakan penerusnya tidak ada yang cakap menyeimbangkan budaya tradisional Cina dan Mongol. Alhasil, persaingan di dalam kekaisaran pun tidak dapat dihindari hingga sering terjadi kudeta. Lanjutnya itu ada dinasti Ilkhanate, yang mana kekaisaran ini diatur oleh Tolhuid, rumah dari Hulagu, berdiri pada 1256 Masehi sebelum Masehi dan terdiri dari wilayah Iran, Irak, Transkaukasus, dan Timur Asia Kecil dan Barat Turkestan. Sedangkan para penguasa awal Khanat semakin meresapi Buddhisme. Tibet, para penguasa Mongol berubah menjadi Islam yang kemudian saat penobatan Ilkhan Ghazan pada 1300 sebelum Masehi. Lalu masuk pada dinasti Golden Horde, yang mana dinasti kelompok bangsa Mongol Golden Horde ini didirikan oleh Batu, putra dari Jochi, di tahun 1243 Masehi sebelum Masehi. Pada dinasti Golden Horde ini meliputi wilayah Volga, pegunungan Ural, Stepa, Laut Hitam Utara, lalu kedepannya ada Kaukasus, Barat Siberia, Laut Aral, dan Irtis Basin. Dinasti selanjutnya itu adalah dinasti Chagatai Khanate, yang mana pendiri dari Chagatai Khanate adalah Genghis Khan, yang mana merupakan Genghis Khan memberi kepada masing-masing dari keempat putranya masing-masing sebuah wilayah
untuk dipimpin secara mandiri dan kekaisaran Mongol yang diciptakan dari tahun 1206 Masehi. Chagatai merupakan putra tertua kedua dan mendapat bagian dari kekaisaran di Asia Tengah yang sebagian besar meliputi Kazakhstan Selatan saat ini dan bagian daripada tetangganya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan Jepang masa kuno, yang mana dari segi wilayah, Jepang merupakan negara kepulauan yang membentang dari timur laut ke barat di laut timur benua Asia, dan banyak dari masyarakat dahulunya berprofesi sebagai nelayan. Jepang secara geografi yaitu memiliki luas wilayah kurang dari 370.000 km persegi. Lalu memiliki 4 pulau besar yakni Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Lalu sedikit sungai tempat berlayar dikarenakan lebih banyak daratan yang ada di pulau-pulau tersebut. Lalu iklim yang ada di Jepang sendiri pada masa itu hingga masa sekarang itu adalah beriklim tropis, yang mana memiliki 4 musim ya. Pada musim kemarau, hujan, musim semi, dan musim salju. Lalu dari segi wilayah dapat kita lihat yang merupakan negara kepulauan, yang mana ini dimanfaatkan rakyatnya ya untuk berprofesi sebagai nelayan. Lalu mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas perdagangan. Masuk kepada masa kebudayaan Jepang masa kuno. Kebudayaan yang ada di Jepang pada masa kuno yang pertama yaitu pusat kota tua Yamato yang menyimpan banyak kebudayaan tua dari masa Jepang kuno, seperti tingkat kebudayaannya yang sederhana hingga bangunan-bangunan yang sangat tua dan erat dengan sejarah. Lalu yang kedua itu dalam hal kepercayaan, rakyat Jepang yang sampai kini masih mempercaya alam dan isinya adalah ciptaan dewa, dan juga kepercayaan pada tempat-tempat suci dan roh yang ada di gunung, pohon, serta tempat lainnya yang dianggap keramat. Lalu seiring berjalannya waktu muncullah agama Shinto yang menjadi agama asli rakyat Jepang. Lalu kebudayaan yang ketiga itu yang terlihat adalah kebudayaan dalam hal menangkap ikan dan pelayaran, termasuk kepada budaya Jepang masa kuno dan juga di masa lalu yang hanya mengenal sistem barter serta adanya alat pertanian dan alat rumah tangga dari tanah liat. Dari beberapa kebudayaan ini dapat kita lihat bahwasanya pusat dari kebudayaan kuno yang ada di Jepang itu ada di kota tuanya yaitu kota Yamato, yang mana tingkat kebudayaan di sini amat tinggi, bahkan terlihat dari kesederhanaan masyarakatnya dan bangunan-bangunan yang masih sangat tua di sana. Lalu dari segi kepercayaan dahulunya terlihat bahwasanya rakyat Jepang itu masih percaya akan hal-hal yang berbau animisme dan dinamisme, yang mana masih menyembah roh dan tempat-tempat suci berupa pohon ataupun gunung ataupun tempat keramat lainnya. Lalu dari segi kebudayaan seperti halnya mencukupi kebutuhan makan itu merupakan kebudayaan yang dilakukan bangsa Jepang dalam hal pelayaran dan juga penangkapan ikan ataupun menjadi seorang nelayan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai Cina masa dinasti dan Jepang masa kuno. Kesalahan kata dan pengucapan yang saya lakukan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.